Pemirsa, viral di media sosial, pengelola sekolah swasta SMP dan SMA Petra di Surabaya, Jawa Timur berseteru dengan pengurus 3 RW atau rukun warga di sekitar lingkungan sekolah. Pemicunya, pihak sekolah menolak kenaikan iuran keamanan yang diminta oleh pengurus 3 RW setempat. Nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai 35 juta rupiah setiap RW per bulan. Pada awal tahun 2024, pengurus 3 rukun warga atau 3 RW di lingkungan sekolah swasta, SMP, dan SMA Petra, Surabaya, Jawa Timur menaikkan iuran keamanan menjadi 35 juta rupiah setiap RW per bulan. Pihak sekolah Petra menyesalkan kenaikan iuran yang dimintakan pengurus 3 RW di lingkungan sekolah tersebut karena tanpa mengajak diskusi pihak sekolah. Kan 35, kenaikannya kan 35 juta. 35 juta ini kan kita ada 3 RW plus 1 Petra. 35 juta RW 4, 35 juta itu RW 5, 35 juta itu RW 7, 35 juta Petra. Memang sejak tahun 2017 itu kan kita sudah membayarkan iuran ya Pak ya. Jadi sudah 5 kali kita mengalami kenaikan dan 5 kali juga dari pihak Petra tidak pernah diundang untuk musyawarah perihal kenaikan iuran ini. Seperti itu akhirnya 35 juta itu naik lagi di bulan Februari. Nah, dari bulan Februari naik 35 juta, itu kami meminta laporan pertanggungjawaban keuangannya. Karena memang sebelumnya kami ini kan sudah dilakukan audit internal ya Pak ya, perihal terkait laporan keuangan tersebut. Kok tidak ada nih laporan pertanggungjawabannya, kita mengeluarkan uang sebesar itu. Nah, dari situlah kami meminta laporan pertanggungjawabannya. Sementara itu, Triawan, juru bicara dari pengurus 3 RW di lingkungan Petra mengungkapkan, kenaikan ini akan dialokasikan untuk perbaikan fasilitas dan jalan, serta perawatan CCTV di lingkungan 3 RW, serta menaikkan gaji puluhan petugas keamanan di 3 RW. Gaji satpam kami itu 2.700.000. Terus hampir 5 tahun ya Bu ya, 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih itu tidak naik. Makanya kami berinisiatif untuk menaikkan gajinya. Memang sampai sekarang pun tidak bisa seperti UMR, tapi paling tidak mendekati lah kan gitu. Mereka itu orang-orang yang kita rekrut di seputar Manyar sini juga. Gitu. Akhirnya dengan kesepakatan 3 RW ini kami menaikkan menjadi 3.300.000 berarti satu orang. Nah, akhirnya setelah dirapatkan, oke, dari 32 juta dinaikkan menjadi 35 juta. Surat pemberitahuan kita sudah sampaikan. Sebelum-belumnya ya cuma begitu naiknya. Ada kenaikan kita beritahukan ya Bu ya, surat pemberitahuan. Itu saja. Nah, tidak ada komplain, ya tetap seperti biasa gitu loh, nggak ada masalah. Nah, akhirnya yang menjadi permasalahan itu 32 juta naik menjadi 35 juta. Perseteruan soal iuran keamanan sekolah Petra dengan pengurus 3 RW Manyar ini sebenarnya sudah dimediasi beberapa kali, baik di kelurahan hingga ke DPRD Kota Surabaya. Namun hasilnya menemui jalan buntu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui duduk persoalan kisruh antara pihak sekolah dan pengurus RW terkait kenaikan harga uang keamanan, kita akan berbincang-bincang dengan Christine Novianti, Kabak Legal Petra, dan juga ada Triawan, juru bicara RW setempat, dan Luluk, Ketua RW 04. Saya akan ke Ibu Christine terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Pak. Bu, mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu, awal mula duduk perkara kasus ini kemudian ramai seperti apa dari pihak sekolah Bu? Jadi memang benar Pak, adanya kenaikan iuran dari 32 juta ke 35 juta. Yang dimana selalu setiap ada kenaikan pihak RW pihak dari Petra tidak pernah dilibatkan oleh pihak RW, seperti itu Pak. Jadi memang kita selalu disuruh mengikuti, setiap kenaikan kita disuruh mengikuti apa maunya RW, tapi kita tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diajak untuk musyawarah terkait kenaikan ini, seperti itu Pak. Bu, sudah semenjak kapan sih Bu memang iuran ini berlaku dengan nominal yang terbilang cukup fantastis Bu?
Dimulai dari tahun 2017, Pak. 2017 itu kita 18.500.000, naik lagi menjadi 23 juta, 30 juta, 32 juta, seperti itu, Pak. Jadi memang dalam kurun waktu 7 tahun ini Petra sudah mengalami 5 kali kenaikan dan 5 kali kami tidak pernah diajak untuk musyawarah, Pak. Seperti itu. Dan selama ini memang pihak sekolah selalu menerima dengan nominal yang ditetapkan oleh pihak RW setempat, Bu? Mohon maaf begini Pak, kami memang menerima tapi dengan selalu ada ancaman bahwa kalau kami tidak menerima kenaikan itu, sekolah kami akan ditutup akses jalannya, seperti itu Pak. Oke, saya akan ke Pak Triawan terlebih dahulu. Selamat siang Pak Triawan. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Ya Pak Triawan, tadi pihak sekolah juga sudah menjelaskan apakah betul ada ancaman yang kemudian diberikan oleh RW terkait iuran yang ditetapkan ke pihak sekolah, Pak Triawan. Iya, begini ya Pak ya, saya sebetulnya mau menjelaskan. Sebetulnya apa yang terjadi antara pihak kami dengan pihak Petra itu, sebetulnya ini kami dengan pihak Petra itu sudah duduk berdampingan sudah lama Pak. Ya, Petra itu ada tahun 82, 83 lah mereka itu sudah beroperasi. Nah, dulu mungkin jumlah muridnya tidak sebanyak sekarang, Pak. Sekarang dengan adanya perkembangan kota, mungkin perkembangan pembangunan sekolah Petra mungkin ya Pak ya, itu akhirnya terjadi peningkatan siswa. Siswa Petra itu jumlahnya 1.700 ya, itu hanya siswanya saja, belum pegawainya yang lain, belum guru dan belum tenaga keamanannya dan segala macamnya lah. Nah, tiap hari kami ini harus menerima mobil masuk ke tempat komplek kami atau perumahan kami itu sebanyak hampir 1.000 lebih. Itu tiap hari. Jadi kalau kami itu antara jam 6:30 sampai jam 7:30 itu sudah seperti horor di tempat kami. Macetnya luar biasa. Kemudian begitu juga jam sekolah. Jam sekolah itu juga begitu. Pulangnya itu ya antara sekitar jam 2:30 sampai jam 3:30 lah. Itu juga mengalami kemacetan yang sangat luar biasa. Dan perlu diketahui juga bahwa di komplek perumahan kami ini ada sekitar 7 atau 8 pintu kita buka semua akses tersebut untuk Petra. Nah, kemudian terkait dengan masalah iuran, jadi kami memberitahukan mekanismenya iuran di tempat kami itu dulu masih 32. Saya bicara masih dalam rangka 32 ya. 32 itu dibayarkan oleh tiap-tiap RW dan diterima oleh yang namanya bendahara keamanan. Nah, contohnya seperti RW 04 itu tiap bulan dia memasukkan uang ke ke bendahara keamanan sebesar 32 juta. Kemudian RW 05 memasukkan 32 juta. RW 07 memasukkan 32 juta. Nah, kemudian Petra 32 juta. Nah, dalam perkembangannya sebetulnya kalau Petra ngomong bahwa dia mulai tahun 2017, selama tahun 2017 sampai sekarang Petra tidak pernah ribut, tidak pernah mempermasalahkan. Kalau memang itu katanya kami itu mengancam Bu, sudah setahun lebih kami mengancam itu. Kami baru saja berseteru dengan Petra ini mulai 2024 ini. Bagaimana kami dikatakan bisa mengancam itu? Kalau kami mengancam itu ancamannya seperti apa? Kan harus jelas gitu loh. Kalau dikatakan akan ditutup, tidak ada penutupan, itu tidak ada. Bisa dilihat, memang kemarin itu kami memperlakukan namanya one gate system. Artinya kami mencoba bahwa pintu dari pintunya PLN itu, Menur itu keluarnya ke Meledo. Kita mencoba one gate system, itu kami dilaporkan ke Polsek. Di Polsek dimediasi juga akhirnya nggak menemui jalan buntu. Kami dilaporkan ke Komisi C DPRD oleh pihak Petra. Kami pun ya diam saja. Kami tidak bereaksi apapun. Nah, kemudian sampai dimediasi ke Pemkot.
Pak Triawan. Kami pun juga ke sana, juga meladeni juga. Baik. Sampai akhirnya sesuai dengan resume rapat Komisi C, itu dibuatkan bahwa mulai tahun 2023 bulan Mei, itu kami harus diwajibkan membuat laporan keuangan. Padahal sebelum-belumnya tidak ada agreement atau tidak ada perjanjian dalam segala bentuk bahwa kami diwajibkan membuat laporan keuangan. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, kenapa dari pihak Petra sendiri kemudian tidak diundang kalau dari versi Ibu Christine ini ketika melakukan pembukuan iuran itu Pak? Jadi begini Pak, mekanismenya itu bahwa kalau ada kenaikan, kami beritahukan dengan surat pemberitahuan Pak. Nah, di dalam surat pemberitahuan itu kan sudah terjelas alasannya apa untuk dinaikkan, kemudian dipergunakan untuk apa, sudah jelas di sana Pak. Nah, kalau memang dari pertama harus mensyaratkan bahwa harus dibuatkan laporan keuangan, ya kita buatkan laporan keuangan, kan itu. Baik. Karena dari pertama tidak ada isyarat untuk membuatkan laporan keuangan, itu tidak ada, dan tidak ada perjanjian antara kami dengan Petra itu membuat laporan keuangan. Baik Pak Triawan. Jadi jangan salah persepsi. Baik Pak Triawan, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Luluk, salah satu Ketua RW 04 dan juga pihak Sekolah Petra, yaitu Christine Novianti, namun sesaat lagi setelah Kabar Siang kembali.